Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Halo. Apa kabarnya? Sudah pasti sehat kan? Iya. Perkenalkan, nama saya Rafania Arianto dari SD Aisyah 1 Nganjuk. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita yang pastinya seru. Cerita ini diambil dari Kumpulan Dongeng Jawa Timur, karangan Mantra TP, dan diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur. Dengan judul Kisah Pak Mendong. Alkisah, di suatu desa hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin. Pak Mendong, itulah namanya. Karena memang ia bekerja sebagai pembuat tikar anyam dari daun mendong. Dan tentu saja istrinya dipanggil Mbak Mendong. Pak Mendong setiap hari membawa daun mendong pulang ke rumahnya untuk dijadikan anyaman. Teman-teman, sudah pernah lihat daun mendong? Belum. Daun mendong adalah sejenis rumput yang hidup di sekitar rawa. Tingginya sekitar 100 cm. Dan harus dijemur terlebih dahulu sebelum digunakan. Begitulah pekerjaan Pak Mendong setiap hari. Tetapi istrinya lah yang selalu membantunya. Istri Pak Mendong selalu memberikan semangat sambil menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Sungguh rukun Pak Mendong dan Mbak Mendong. Tetapi mereka sangat miskin hingga tinggal di rumah yang sudah reot. Bahkan untuk makan saja susah. Pada suatu hari Pak Mendong bercerita. Oh iya teman-teman, aku lupa. Pak Mendong itu punya seorang anak loh, yang bernama Sumi. Bapak, Ibu, Bapak, Ibu, Sumi lapar. Sumi mau makan. Ada teman-teman nih. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sumi, anak Pak Mendong. Teman-teman, saya gak boleh sedih ya. Justru saya harus banyak-banyak berdoa agar Bapak dan Ibu cepat dapat rezeki. Dan saya bisa makan. Tubuh Sumi sangatlah kurus. Hingga pada suatu hari, Pak Mendong mendapat sebuah mimpi dan bergegas menemui istrinya. Mbok, di mana kamu, Mbok? Ada apa toh Bapak? Ini loh, Mbok lagi ngumpulkan kayu bakar di belakang. Mbok, sini Mbok, Bapak mau cerita. Semalam Bapak dapat mimpi, didatangi oleh nenek buyut. Dan kita diminta untuk mengadakan kenduri, menyembelih lembu, serta mengundang para fakir miskin. Oh alah toh Bapak, kita loh untuk makan saja susah. Lalu Pak Mendong terus berpikir, bagaimana caranya agar ia bisa mendapat uang untuk membeli lembu. Hingga ia menemukan suatu ide. Kira-kira idenya apa ya? Gak tahu. Pak Mendong meminjam uang dari seorang saudagar yang kaya dan menjadikan Sumi sebagai jaminannya. Setelah mendapat uang, Pak Mendong bergegas pergi ke pasar untuk membeli kuali dan bahan-bahan lainnya. Tak lupa juga, Pak Mendong membeli lembu tanpa banyak menawar. Pada dasarnya, Mbok Mendong yang pandai memasak. Dalam waktu sekejap, semua masakan sudah jadi. Dan daging lembu itu sudah menjadi lauk pauk yang sangat lezat. Para fakir miskin datang berbondong-bondong ke rumah Pak Mendong. Ternyata kalian juga diundang ya sama Pak Mendong? Iya, ternyata Pak Mendong bisa ya mengadakan kenduri seperti ini.
Ketika kenduri sudah selesai, Pak Mendong dan Mbok Mendong duduk di kursi dan memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sudahlah Bapak, Ibu mau pergi mencuci piring ke dapur. Mbok Mendong memutuskan untuk pergi mencuci piring. Saat sampai di dapur, Mbok Mendong melihat kuali bekas kenduri itu berguncang-guncang dan mengeluarkan cahaya. Dan ketika dibuka, betapa terkejutnya Mbok Mendong melihat isinya emas dan uang. Mbok Mendong segera memberitahu Pak Mendong, dan Pak Mendong pun menjual sebagian emas dan uang tersebut untuk menebus Sumi, anak kesayangannya. Mendengar berita Pak Mendong yang sudah kaya, seorang saudagar kaya yang sombong ikut mengadakan kenduri, tetapi mengubah dari daging sapi menjadi daging anjing hewan peliharaannya. Wah, sangat parah ya. Kita nggak boleh seperti itu ya teman-teman. Oke. Dan benar saja, ketika daging anjing itu sudah menjadi lauk pauk, tiba-tiba daging itu hidup kembali dan menggigit sang saudagar yang sombong. Orang lain pun lari tunggang-langgang meninggalkan saudagar kaya tersebut sendirian. Itulah akhir dari cerita Pak Mendong. Nah, pesan moral dari cerita ini adalah kita nggak boleh sombong dan nggak boleh membodohi apa yang ingin kita lakukan. Gitu ya teman-teman. Oke. Betul apa betul? Betul. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas semua perhatiannya. Wassalamualaikum.